Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali di channel Rumah Karpa. Hari ini kita akan belajar soal-soal persilangan ya. Oke, di sini saya sudah punya soalnya, tetapi ini saya mau bahas dulu untuk soal yang tingkatnya ini untuk SMP ya adik-adik. Nah, karena untuk persilangan kan ada di materi SMP dan juga ada di materi SMA. Di sini saya punya soal untuk yang SMP dulu ya. Yuk langsung kita cek. Nah, disilangkan tanaman mangga berbuah manis di sini ya. Oke. Nah, dengan mangga berbuah asam M kecil di mana sifat manis dominan terhadap asam. Oke, kita cek dulu di sini deh. Yang dominan itu adalah yang manis ya, dominan terhadap asam. Jika pada F2 dihasilkan 180 buah mangga. Oke, 180. Berapa banyak mangga yang rasanya asam? Oke, sebelumnya sudah ada di video kita bahas persilangan ya. Adik-adik bisa cek video sebelumnya ya. Misalkan belum jelas. Nah, langsung saja ya kita jawab ya. Caranya gimana teman-teman? Kita buat dulu parentalnya ya. Oke. Kita buat dulu parentalnya di sini. Parental pertama, kita mau menyilangkan mangga manis ya. Mangga manis disilangkan dengan mangga asam. Oke. Nah, di sini kita tuliskan dulu. Ini adalah fenotip ya. Sekarang kita tulis genotipnya. M besar disilangkan dengan M kecil. Oke, langkah berikutnya apa teman-teman? Langkah berikutnya kita cari gamet. Oke, masih ingat ya, jika gametnya di sini ya yang akan dibentuk ini berasal dari genotip yang sama, M besar udah sama kan? Kita tulis aja M besar 1. Kemudian ini kita tulis aja M kecil 1 karena udah sama. Sekarang langsung aja di sini kita silangkan ya. Nah, kalau udah kita silangkan, kita akan dapat F1-nya. Berarti di sini untuk F1-nya, teman-teman, kita gabung saja ya. Berarti akan dapat M besar dan M kecil. Oke, ini jadi apa ya teman-teman? Atau fenotipnya ini apa ya? Ini fenotipnya karena M besar itu dominan, berarti nanti akan jadi mangga manis. Nah, ternyata semua keturunannya F1 adalah mangga manis semuanya, biarpun ada asam karena asam sifat resesif, gitu ya. Oke, selanjutnya karena di sini di soal kita kan diminta untuk mencari sampai F2 ya teman-teman. Berarti kita cari F2 dengan cara apa? Berarti kita ke P2 dulu ya. Parental yang keduanya dengan cara menyilangkan F1 dengan sesamanya. Nah, F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti kita bisa tulis ya M besar M kecil, karena ini merupakan F1, M besar M kecil. Nah, berikutnya kita akan cari gamet. Oke. Nah, kalau gamet yang kita dapatkan ini heterozigot ya teman-teman. Gimana caranya? Kalau beda kita tulis semua ya. Oke, ini sama. Oke, nah selanjutnya tinggal kita pasang-pasangkan saja ya. Atau sebenarnya adik-adik kalau mau pakai tabel juga bisa ya. Nah, tapi ini kalau mau masangin seperti ini aja juga boleh ya. Sehingga nanti kita akan dapat F2-nya nih ya. F2-nya apa teman-teman? Oke, kita buat saja ya. Berarti di sini ini sama ini M besar ya. Oke, 1. Ini sama ini M besar M kecil ya. Ini sama ini pun sama M besar M kecil, berarti ada 2. Terus ini sama ini berarti ini ada 1 M kecil. Oke teman-teman, kita sudah dapat nih. Nah, selanjutnya kita baca atau kita cari fenotipnya. Ini jadi apa ya? Karena ini M besar ini jadi rasa apa? Manis. Oke, M besar M kecil jadi rasa apa ini? Karena ini bersifat dominan, biarpun heterozigot ya, dia akan jadi rasa manis ya. Kemudian untuk M kecil ini akan jadi apa? Asam. Oke ya. Atau perbandingan akhirnya untuk fenotip ya, ini adalah 3:1
1, teman-teman. Nah, di sini kan di soal, di sini ternyata F2 yang dihasilkan itu 180 buah. Berarti ternyata ini menghasilkan 180 buah. Nah, yang ditanya berapa mangga yang rasanya asam. Nah, kita cek nih. Ternyata kita diminta cari yang asam. Ini berarti ya teman-teman. Oke, perbandingannya ada berapa? 1, teman-teman ya. Berarti ini yang mangga asam. Nah, satu di antara berapa? Nah, kalau kita total semua ini kan 3 tambah 1 4. Oh, berarti ini 1 di antara 4. Berarti kita bisa buat 1/4. Kali berapa? Kali jumlah totalnya ini 180 buah ya. Berarti berapa? 1/4 kali 180 adalah 45 buah. Begitu teman-teman. Gimana? Mudah kan? Oke ya. Nanti kalau adik ketemu soal seperti ini bisa dengan mengerjakannya mudah seperti ini ya. Oke, ini soal yang pertama teman-teman. Saya punya soal berikutnya ya. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa baca dulu di sini persilangan antara bunga ungu ya dengan bunga putih menghasilkan bunga ungu muda. Ingat ya, hati-hati teman-teman. Kalau di sini ungu muda berarti dia sifatnya apa ya? Karena di sini ungu muda berarti perpaduan keduanya ya teman-teman ya. Berarti di sini dia bersifat intermediate. Tengah-tengah ya kan? Karena ini induknya ungu dan putih, ternyata dia jadinya warnanya ungu muda. Gitu ya. Ini harus hati-hati ya teman-teman. Jadi harus dicek dulu apakah dia itu sifatnya dominan resesif atau dia sifatnya intermediate. Oke. Nah, kita buat dulu ya di sini ya. Parentalnya ada bunga ungu ya, disilangkan dengan bunga putih. Nah, kan? Jika keturunan pertama disilangkan dengan bunga putih, maka perbandingan keturunannya adalah, oke, kita diminta cari itu ya. Di sini tidak ada genotip deh, jadi boleh adik-adik buat terserah ya, mau genotipnya pakai huruf apa. Misalkan saya pakai huruf U ya, U besar untuk ungu. Untuk yang putih saya buat U kecil. Seperti ini. Nah, selanjutnya berarti kita akan cari gamet. Sama seperti cara yang tadi ya. Karena ini udah sama, tulis satu aja, U besar, ini U kecil. Nah, kita tinggal gabungkan aja ya. Kita akan dapat F1-nya. Nah, F1-nya ini akan jadi U besar dan juga U kecil. Nah, hati-hati ya, U besar U kecil sifatnya karena intermediate, dia jadi apa tadi? Dia jadi ungu muda. Nah, 100% teman-teman. Jadi ternyata keturunannya nggak ada yang ungu ataupun yang putih, tetapi dia dapatnya adalah yang ungu muda. Nah, sekarang berikutnya di sini ada kata-kata ya teman-teman. Keturunan pertama ini disilangkan dengan bunga putih. Nah, berarti tidak disilangkan dengan sesamanya ya, harus hati-hati. Ini tergantung soal. Karena di sini soalnya adalah keturunan pertama ya, atau F1 disilangkan dengan yang bunga putih ya. Saya tulis aja ya di sini ya, bunga putih. Nah, diminta ya dari soal seperti itu. Berarti kita buat aja ya. F1-nya U besar U kecil ya. Bunga putih apa ini? U kecil U kecil. Oke, selanjutnya kita cari apa ya teman-teman? Gamet. Nah, untuk cari gametnya di sini ya, kalau dia beda tulis semua ya. Ini U besar, U kecil. Kalau ini udah sama semua ya, satu aja berarti U kecil. Oke, tinggal kita pasang-pasangkan aja. Berarti ini sama ini dulu, terus ini sama ini teman-teman. Ya, kita dapat F2-nya. Oke ya, kita dapat F2-nya di sini. Kita tulis lagi ya untuk F2-nya. Ups. Nah, berarti di sini ada
U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. Nah, seperti ini. Ini berarti jadi apa ya fenotipnya, teman-teman? Yuk kita baca. Berarti di sini untuk U besar, U kecil tadi apa? Ungu muda. Kemudian U kecil apa? Putih. Ternyata teman-teman, saat F1 disilangkan dengan putih ya, ini akan memiliki keturunan yang sama seperti induknya, ya kan? Kalau kita lihat kan induknya ya ini 1, perbandingannya 1:1 kan ya. Jadi ya ungu muda, F1 ini kan ungu muda dengan putih juga teman-teman ya. Berarti kalau kita buat prosentase, karena 1:1 berarti untuk ungu muda 50% ya, untuk putih 50%. Berarti perbandingannya setengah-setengah teman-teman gitu ya. Oke. Next ya, soal berikutnya.